Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, baik. Baik, kabarnya baik semua toh? Alhamdulillah. Nah, eh, sebelum itu ada yang sakit? Nah, tidak ada Jito. Ya, sebelum itu eh, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran agar pelajaran kita lebih lancar sampai keluar ya. Sebelum itu ibu yang pimpin doa saja ya. Ya, sebelum itu sebelum kita belajar marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Ya, selesai. Amin. Nah, selanjutnya ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir? Ya, ibu absen dulu ya. Siti Aisyah Gunawan ya hadir. Al-Hikmah Subhan hadir juga. Novita Sari hadir. Siti Rahmadani hadir. Nabila hadir. Nur Fajrianti hadir. Afrilianti hadir. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Ya, baik. Sebelum itu ibu mau habis ice breaking dulu ya. Semuanya berdiri dulu. Kita refleksi sebelum kita memasuki pelajaran ya. Sebelum itu ibu mau kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, hore tepuk tangan semuanya. Nah, kita tepuk semangat dulu. Ibu contohkan dulu ya, tepuk semangat. Semangat, semangat. Ya, kita lakukan semuanya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Ya, hore. Anak-anak sekalian silahkan duduk ya. Ya, oke. Sebelum itu ibu mau tanya, siapa di sini ada yang tahu di sini apa pelajaran kita hari ini? Ada yang tahu? Ya, Novi. Ya, bab 8 membangun masyarakat yang beradab dengan topik awas kita bisa dihukum. Ya, mendengar kata hukum itu pasti memasuki apa yang kita langgar supaya kita dihukum di sekolah kah, di lingkungan mengaji kah. Seperti contohnya di sekolah ketika kita mengejek teman dan ibu guru kita lihat pasti kita akan dihukum. Hukumannya itu tergantung dari ibu guru ya, dan ibu guru itu tergantung, ada yang galak, ada yang baik ya, begitu. Nah, sebelum itu ibu mau tanya, karena kita tema kita itu kita bisa dihukum. Nah, pasti materinya itu ibu mau tanya dulu, hal apa yang membuat manusia bisa hidup rukun dan tertib? Nah, ibu mau tanya dulu. Nah, adapun hal yang membuat kita hidup rukun dan tertib yaitu karena memiliki kesadaran untuk saling menghormati, menyayangi, menghargai, dan
menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi serta kerjasama dalam kehidupan, baik itu di lingkungan rumah, masyarakat, dan lingkungan bermasyarakat. Ya, mungkin itu tujuan dari pelajaran kita itu hidup rukun dan tata dan tertib. Nah, selanjutnya itu kita melangkah ke materi dasar, yaitu hidup rukun dan tertib. Nah, kita terlebih dahulu membahas tentang apa itu pengertian dari hidup rukun dan tertib. Nah, hidup rukun yaitu hidup yang saling menghargai, menyayangi, dan bekerja sama agar tidak terjadi pertengkaran atau perpecahan. Adapun contohnya yaitu saling tolong menolong, tidak saling mengejek, dan berbagi. Ada yang tata tertib. Nah, adapun tata tertib yaitu sesuatu yang teratur harus kita ikuti, seperti tata tertib, disiplin, agar tercipta suasana yang aman, nyaman, dan damai. Siapa tahu contohnya? Nah, betul, datang tepat waktu ke sekolah, mengantri saat ada sesuatu yang dilakukan, tidak melanggar aturan. Ya. Selanjutnya yaitu kita membahas tujuan hidup rukun dan tertib. Adapun tujuannya yang harus kita ketahui yaitu yang pertama, menciptakan suasana damai di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Yang kedua yaitu menumbuhkan rasa kasih sayang, empati, dan toleransi. Yang ketiga yaitu menjadikan kehidupan lebih teratur, menyaman, dan produktif. Yang keempat yaitu menghindari konflik dan pertengkaran. Seperti di sekolah kita tidak boleh bertengkar dengan teman kita, ya. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan tanggung jawab sosial dan disiplin diri. Nah, selanjutnya yaitu manfaat hidup rukun dan tertib. Yang pertama yaitu terjalinnya hubungan baik antar individu atau antar sesama. Contohnya kita dengan saudara kita. Yang kedua yaitu lingkungan menjadi aman, nyaman, dan damai. Seperti yang kita rasakan kan, kalau kita hidup rukun itu pasti baik untuk kita, tidak ada pertengkaran, permusuhan, iri-irian. Ya, yang ketiga yaitu meningkatkan kerjasama dan persatuan. Ya, dimana kita saling membantu dalam saat kita saling membutuhkan. Nah, yang keempat yaitu memudahkan menyelesaikan masalah bersama. Ya, contohnya ada tugas kelompok, kita harus bekerja sama dalam menyelesaikannya. Yang kelima yaitu mencegah kekacauan atau perselisihan. Nah, itu tadi saat kita bertengkar, kita teman yang lain, kita harus memisahkan mereka agar tidak berkelahi atau membujuk mereka atau agar berbaikan. Ya, adapun yang keempat yaitu contoh hidup rukun dan tertib. Yang pertama itu di rumah. Ada yang tahu hidup rukun yang ada di rumah? Yang pertama yaitu saling membantu antar saudara, membantu orang tua, tidak bertengkar, membagi tugas secara adil, meminta maaf jika ada yang salah, menghormati pendapat keluarga atau anggota keluarga. Yang kedua yaitu di sekolah. Pasti semuanya sudah tahu hidup rukun yang harus dilakukan di sekolah atau ditaati. Yang pertama yaitu bekerja sama saat piket kelas.
Yang kedua yaitu menghargai pendapat teman dan guru. Yang ketiga, tidak membuli atau mengejek teman. Mengantri saat membeli di kantin, dimana itu kalau kita membayar, banyak teman kita yang membeli, kita harus mengantri, tidak saling berkericuhan seperti itu. Yang terakhir itu mematuhi aturan sekolah. Nah, ini mematuhi peraturan sekolah yang sangat penting kita lakukan di sekolah. Karena kapan kita tidak mematuhinya, pasti ada sanksi yang diberikan oleh ibu guru kita. Nah, yang terakhir yaitu di lingkungan masyarakat. Ya, yang pertama itu menjaga kebersihan lingkungan bersama. Ya, contohnya saling berkomunikasi agar membersihkan, contohnya seperti masjid, ya, taman jika ada taman di sekitar kita. Mengikuti kegiatan gotong royong, ya, di mana kita saling membantu, seperti gotong royong membersihkan jalanan, ya, atau kita harus bekerja sama. Yang ketiga yaitu hormat dan sopan terhadap tetangga, ya, di mana itu kita tidak boleh contohnya membuang sampah. Ketika kita berdekatan dengan tetangga kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, supaya tetangga kita tidak terganggu. Yang keempat yaitu tidak membuat keributan. Contohnya seperti kita sering memutar musik setiap hari, dan tetangga kita itu sudah malas mendengar kita ya. Yang terakhir itu mematuhi peraturan lingkungan, ya, dimana kita harus tidak boleh membuang sampah sembarangan, ya, begitu. Adapun akibat tidak mematuhi hidup rukun dan tata tertib, ya, pasti yang pertama itu terjadi pertengkaran atau konflik. Contohnya seperti kalau kita di sekolah, kalau tidak mematuhi aturan seperti yang ibu katakan tadi, pasti akan ada sanksi yang diberikan. Yang kedua itu lingkungan menjadi tidak nyaman dan kacau. Contohnya seperti kita membuang sampah sembarangan, pasti itu akan merusak suasana atau penglihatan kita atau masyarakat. Yang ketiga itu tidak ada kerjasama dan saling tidak peduli, dimana itu seperti gotong royong, tidak ada yang ikut membantu atau turun tangan bersama membersihkan sesuatu. Yang terakhir itu mengganggu ketenangan dan ketertiban umum. Contohnya ketika kita melanggar sesuatu, pasti itu akan melanggar sebuah peraturan. Ya, yang terakhir itu cara menumbuhkan sikap hidup rukun dan tertib, yaitu belajar mengendalikan emosi. Nah, dimana itu ketika ada sesuatu kita tidak boleh emosi, kita harus bersabar dan menyelesaikannya dengan baik. Yang kedua yaitu menghargai perbedaan. Ya, perbedaan itu banyak, ya, dari segi agama kita tidak boleh saling mengejek. Yang ketiga itu membiasakan diri mematuhi aturan. Nah, seperti di sekolah ada peraturan, kita harus mengikutinya. Nah, yang keempat yaitu belajar berkata dan bertindak sopan, ya, dimana itu kita tidak boleh berbicara lancang kepada orang yang lebih tua dari kita, kepada guru, orang tua, dan sebagainya. Yang terakhir itu menumbuhkan rasa empati terhadap orang lain, ya, dimana itu kita punya rasa kasihan terhadap orang lain dan kita membantu. Ya, sebelum itu kan semua pelajaran kita sudah bahas. Nah, selanjutnya ibu mau memberikan tugas refleksi per individu, ya. Setelah itu ibu akan menunjuk satu-satu untuk naik menjawab pertanyaan yang ada di
kertas yang telah diberikan sebentar ya. Ya, ibu akan memberikan kertasnya. Nah, ya, setelah itu saya ibu menunggu jawaban dari kalian, dan ibu akan menanyakan satu persatu ya, dan naik ke depan untuk membacakannya. Jawaban dari anak-anak yang telah ibu pilih. Nah, kita jawab ulang ya. Pertanyaan pertama yang dijawab oleh Hikmah. Ya, contoh hidup rukun di rumah adalah A. Bertengkar dengan adik. B. Membantu ibu mencuci piring. C. Tidak peduli saat ayah kesulitan. Dan D. Membantah perintah orang tua. Nah, pilihan jawabannya yaitu B. Membantu ibu mencuci piring. Betul sekali. Ya, di rumah itu kalau kita sudah besar, kita harus membantu pekerjaan orang tua yang bisa kita kerjakan di rumah, seperti jawaban tadi, yaitu membantu ibu mencuci piring, membersihkan rumah, menyapu. Ya, kita harus melakukannya saat kita telah dewasa. Nah, pertanyaan kedua tadi dijawab oleh Nabila. Oke. Yang kedua yaitu, jika kita hidup tertib maka titik. Ya, A. Lingkungan menjadi kacau. B. Banyak aturan yang dilanggar. C. Hidup jadi aman dan nyaman. Dan D. Mudah bertengkarnya. Pertanyaannya tadi, jika kita hidup tertib maka jawabannya Nabila yaitu ya betul juga, yaitu hidup menjadi aman dan nyaman ya. Dimana kalau kita hidup tertib pasti itu akan nyaman, tidak ada perselisihan atau permusuhan, perkelahian. Kebalikan dari itu, kalau kita tidak tertib pasti ada hukuman atau pasti kita dimarahi, entah itu dari orang tua atau kalau kita melanggar di sekolah, masyarakat, pasti kita akan dimarahi. Ya, itulah tadi jawaban dari kalian semua. Ibu rasa semuanya sudah benar ya. Nanti ibu nilai. Ya, kemudian yaitu apa yang kalian sukai pada pelajaran hari ini? Siapa? Ya, pelajaran ini hari ini itu sangat penting bagi kehidupan kita, di masa sekarang dan di masa selanjutnya, sampai kita tua nantinya ya. Pasti hidup rukun dan tertib itu harus selalu dilakukan di setiap detik, di setiap hari. Kita harus hidup rukun dan tertib. Kita harus di lingkungan, seperti di lingkungan keluarga, yaitu kita saling membantu, di sekolah tertib ya. Kita tidak akan pernah melanggar aturan ketika kita melakukannya dengan baik dan benar ya. Sebelum itu, karena materi kita sudah habis, ibu mau ada satu orang yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini, supaya kita juga bisa mengambil inti dari pelajaran hari ini ya. Adapun siapa bisa? Nah, ya ibu bacakan saja ya. Dan hidup rukun dan tertib penting untuk menciptakan lingkungan yang damai, aman, dan nyaman. Dengan saling menghargai, mematuhi aturan, kehidupan di rumah, sekolah, ataupun masyarakat menjadi lebih harmonis dan teratur dan nyaman seperti tadi ya. Itulah kesimpulan hari ini. Nah, ibu mau kasih lagi tugas untuk di rumah. Kita jawabnya pertemuan selanjutnya ya. Nah, ya, nanti kita jawab di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dikerjakan di rumah ya. Ya, itu. Nah,
semuanya bersiap-siap untuk pulang ke rumah ya. Kalau sudah kita pulang ke rumah, langsung ke rumah ya, jangan tinggal main. Kita pulang ganti baju dulu, makan, dan pergi bermain. Setelah itu kita harus mengaji atau apa begitu ya. Ya, sebelum itu ibu tutup pelajaran hari ini. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Ya, amin. Ya, apakah semuanya sudah beres? Sudah disimpan semua buku sama pulpennya? Ya, sudah. Ya, setelah itu ibu tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.